Konsep diri remaja merupakan fase perkembangan pada usia sekitar 13-19 tahun yang menjadi masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini terjadi berbagai perubahan fisik, kognitif, dan juga emosional yang mempengaruhi cara remaja memandang dirinya. Remaja mulai memiliki kemampuan berpikir abstrak dan juga reflektif, sehingga mampu mengevaluasi diri, nilai, serta tujuan hidup. Dia menjadikan masa ini sebagai fase pencarian jati diri. Konsep diri remaja perkembangan melalui pengalaman dan interaksi sosial. Remaja mulai menyadari keunikan dirinya dan juga membandingkan diri dengan orang lain, yang dapat menimbulkan konflik internal seperti keraguan dan juga kebingungan identitas. Konsep diri yang positif akan meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan sosial, sedangkan konsep diri negatif dapat menimbulkan berbagai masalah psikologi. Pembentukan konsep diri dipengaruhi oleh faktor internal seperti keyakinan dan refleksi diri, seperti faktor eksternal seperti keluarga, teman sebaya, dan juga media sosial. Hubungan dapat meningkatkan rasa percaya diri, sedangkan penolakan dapat berdampak negatif. Jenis-jenis konsep diri. Konsep diri pada remaja dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang mencerminkan bagaimana individu memahami dirinya dalam berbagai situasi. Pertama, konsep diri dasar, yaitu persepsi individu yang relatif stabil terhadap dirinya, mencakup kemampuan, penampilan, nilai, dan juga peran sosial, serta menjadi dasar dalam pembentukan kepribadian. Kedua, konsep diri sementara yang bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai pengalaman, interaksi sosial, dan juga kondisi emosional karena remaja masih dalam proses pencarian identitas. Ketiga, konsep diri sosial, yaitu pandangan individu terhadap dirinya berdasarkan penilaian orang lain, terutama teman sebaya, yang sangat mempengaruhi kepercayaan diri. Keempat, konsep diri ideal, yaitu gambaran diri yang diharapkan mencakup cita-cita dan standar yang ingin dicapai. Semakin besar perbedaan dengan kondisi nyata, semakin besar potensi ketidakpuasan diri. Perkembangan konsep diri pada remaja memiliki karakteristik khas, yaitu mulai bersifat abstrak dan idealistik. Remaja tidak hanya melihat dirinya berdasarkan kondisi nyata, tetapi juga berdasarkan harapan dan impian yang ingin dicapai. Remaja juga mulai memahami berbagai peran sosial dan dapat menyesuaikan perilaku sesuai lingkungan seperti di rumah, sekolah, dan juga pertemanan. Hal ini menunjukkan adanya diferensiasi konsep diri. Selain itu, remaja sering mengalami kontradiksi, seperti merasa percaya diri di satu situasi namun rendah diri di situasi lain, yang merupakan bagian dari proses pencarian identitas. Konsep diri remaja bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh suasana hati, pengalaman sosial, serta tekanan lingkungan. Remaja juga cenderung melakukan perbandingan sosial untuk menilai dirinya, yang dapat memotivasi atau justru menimbulkan ketidakpuasan jika tidak dikelola dengan baik. Suhaida dan Mardison 2019. Cara meningkatkan konsep diri pada remaja. Pengembangan konsep diri pada remaja dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang sistematis dan juga berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga lingkungan sekitar. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, pemberian motivasi dan juga inspirasi. Remaja membutuhkan figur yang dapat dijadikan panutan. Motivasi dari orang tua, guru, maupun tokoh inspiratif dapat membantu remaja membangun pandangan positif terhadap dirinya. Yang kedua, pemberian apresiasi. Apresiasi terhadap usaha dan pencapaian remaja akan meningkatkan rasa percaya diri. Pengakuan terhadap kemampuan individu menjadi faktor penting dalam membentuk konsep diri yang sehat. Yang ketiga, self-talk positif. Kebiasaan berpikir positif dapat membantu remaja dalam mengatasi pikiran negatif. Afirmasi diri yang dilakukan secara konsisten dapat meningkatkan kepercayaan diri. Yang keempat, tujuan hidup. Remaja yang memiliki tujuan hidup yang jelas akan lebih terarah dalam mengembangkan dirinya. Tujuan tersebut menjadi motivasi untuk mencapai potensi terbaik. Yang kelima, pengembangan keterampilan sosial. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain sangat penting dalam membangun konsep diri. Remaja yang memiliki keterampilan sosial yang baik akan lebih mudah diterima dalam lingkungan sosialnya. Upaya dalam membentuk konsep diri remaja dapat dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi, yaitu preventif, kuratif, dan juga responsif. Yang pertama, upaya preventif dilakukan melalui pemberian edukasi, bimbingan, serta lingkungan yang mendukung perkembangan psikologi remaja. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah munculnya masalah sebelum terjadi.
Yang kedua, upaya kuratif dilakukan untuk membantu remaja yang telah mengalami masalah dalam konsep diri. Pendekatan ini dilakukan melalui konseling individu maupun kelompok yang bertujuan untuk memperbaiki persepsi diri. Ketiga, upaya responsif merupakan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan remaja. Layanan ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh remaja. Selain itu, peran institusi pendidikan juga sangat penting dalam membentuk konsep diri remaja. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar akademik, tetapi juga sebagai lingkungan sosial yang berperan dalam membantu kepribadian siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Deha, mahasiswa dari program studi psikologi Universitas Negeri Makassar. Terima kasih sebelumnya karena telah meluangkan waktu untuk mengikuti wawancara ini. Wawancara ini dilakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu psikologi perkembangan remaja dengan tema konsep diri. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi terkait bagaimana individu memahami dan memandang dirinya sendiri. Seluruh informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Sebelum kita mulai, mohon kesediaan saudara untuk memperkenalkan diri secara singkat. Baik, perkenalkan, nama saya Sarmila Asmiranda. Baik, apakah Sarmila bersedia untuk melanjutkan wawancara ini? Iya, saya bersedia. Baik, langsung saja. Apakah ada perubahan dalam cara kamu melihat diri sendiri dari dulu sampai sekarang? Iya, ada. Dulu saya kurang percaya diri, sekarang lebih mengenal dan memahami diri sendiri. Hal apa yang paling kamu banggakan dari dirimu sendiri? Baik, saya tidak mudah menyerah dan selalu mau belajar. Bagaimana peran keluarga dan teman dalam membentuk pandanganmu tentang diri sendiri? Peran keluarga dan teman, mereka memberi dukungan dan membentuk saya jadi lebih percaya. Kapan kamu merasa paling percaya diri dan kapan merasa kurang percaya diri? Saat sudah siap atau paham, dan saya kurang percaya diri saat menghadapi hal baru. Apakah kamu mudah menerima diri sendiri termasuk kekuranganmu? Masih belajar, tapi saya berusaha menerima kelebihan dan kekurangan saya. Apa yang kamu lakukan saat merasa kecewa dengan diri sendiri? Saat saya kecewa pada diri sendiri, saya mengevaluasi diri dan mencoba memperbaiki ke depannya. Baik, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan saudara Sarmila dalam mengikuti wawancara ini. Informasi yang telah diberikan sangat bermanfaat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan remaja dengan tema konsep diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Deha dari program studi psikologi Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang melakukan wawancara terkait mata kuliah psikologi perkembangan remaja dengan tema konsep diri. Sebelum masuk ke sesi wawancaranya, apakah Anda bersedia meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersedia. Baik, langsung saja. Apakah ada perubahan dalam cara kamu melihat diri sendiri dari dulu sampai sekarang? Ya, ada sedikit, kayak lebih bisa kontrol emosi begitu, lebih sabar. Selanjutnya, hal apa yang paling kamu banggakan dari dirimu? Saya bangga karena bisa mulai usaha kecil-kecilan sambil sekolah. Mana peran keluarga dan teman dalam membentuk pandanganmu tentang diri sendiri? Penting sekali karena bisa bangun kepercayaan tak lagi. Kapan kamu merasa paling percaya diri dan kapan merasa kurang percaya diri? Paling percaya diri itu kalau kayak lagi senang, ada sesuatu yang bikin senang. Kalau kurang percaya diri itu kayak lagi ramai atau ada kayak gangguan-gangguan begitu pikiran. Apakah kamu mudah menerima diri sendiri termasuk kekuranganmu? Ya, mudah sekali, kayak lebih bersyukur Kak sekarang. Apa yang kamu lakukan saat merasa kecewa dengan diri sendiri? Cari kakak kesenangan-kesenangan kayak main sama teman begitu.